Oke, terima kasih Coach Jos. Selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi pada malam hari ini saya akan membahas perikop yang cukup panjang mengenai identitas Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi Yohanes 5 ayat 19 sampai 47 ini memang cukup panjang, tapi saya yakin Ibu Bapak dan teman-teman sekalian akan belajar sesuatu yang cukup esensial bagi iman kita. Saya bagi menjadi tiga bagian gitu ya. Memang ada tiga bagian di sini. Bagian yang pertama adalah identitas Yesus dalam relasi dengan Bapa. Atau bagian pertama hanya ada satu subjudul yaitu kesatuan kehendak anak dengan Bapa. Dan eh, bagian yang pertama ini sebetulnya adalah bagian yang kecil gitu ya, bagian yang kecil yang akan kita bahas dari keseluruhan bagian gitu. Jadi kita akan fokus pada Yohanes 5 ayat 19 dan Yohanes 5 ayat 20 saja. Jadi hanya ada dua ayat itu gitu ya. Dan Yohanes 5 ayat 21 sampai Yohanes 5 ayat 30 barangkali kita akan bahas di lain waktu karena sudah cukup padat itu materi dari Santo Agustinus dari Hippo ya. Kemudian bagian yang kedua adalah empat kesaksian yang mengukuhkan identitas Yesus. Dan kemudian bagian yang ketiga adalah akar penolakan manusia terhadap Yesus. Jadi di sini ada tiga cara gitu, atau ada tiga sarana untuk menolak penolakan manusia terhadap Yesus. Oke, Oke, ini untuk bagian yang pertama adalah identitas Yesus dalam relasi dengan Bapa, kesatuan kehendak anak dan Bapa. Nah, sebetulnya di bagian yang pertama ini kita bisa bagi menjadi beberapa bagian, ada empat paling tidak, yaitu kesatuan kehendak anak dan Bapa, kemudian otoritas ilahi atau kuasa yang menghidupkan, kemudian otoritas penghakiman yang diserahkan, dan kemudian kebangkitan umum. Tapi kita akan fokus pada bagian satu part yang pertama gitu ya, yaitu kesatuan kehendak anak dan Bapa. Jadi kita hanya fokus pada dua ayat dan dua ayat ini kita akan belajar dari teologi Santo Agustinus. Dan kita tahu kalau kita belajar teologi dari Santo Agustinus ini, pastilah Santo Agustinus itu menggunakan ayat ini atau menggunakan atau mengkonstruksi teologisnya untuk melawan kaum Arianisme, yaitu kaum bid'ah yang berpendapat bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Walaupun dia manusia paling sempurna, tapi dia tidak sehakikat dengan Bapa. Nah, tentu itu menjadi uh, problematik gitu ya bagi teologi Gereja Katolik Roma. Nah, kita baca di Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, Santo Agustinus menyusun teologi yang cukup ya, mengenai bahwa asal itu tidak selalu berarti inferior. Ketergantungan selalu tidak identik dengan kelemahan dan kesatuan tidak menghapus perbedaan pribadi. Jadi ini bukanlah suatu pengakuan akan kelemahan, melainkan pengungkapan sebuah realitas ilahi yang begitu dalam, gitu ya, begitu rahasia sehingga Santo Agustinus pun mengatakan demikian. Firman Tuhan kita Yesus Kristus, terutama yang dicatat oleh penginjil Yohanes, begitu rahasia dan pemahaman yang mendalam, sehingga mengganggu semua orang yang menyimpang hatinya dan melatih semua yang berhati lurus. Jadi dalam kerangka ini, bahwa Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 paling tidak bisa kita baca secara dangkal atau secara legalistik. Pernyataan Kristus, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu apapun dari dirinya sendiri, justru menuntut pembelajaran gitu ya, secara intelektual atau pemurnian imajinasi kita sebagai manusia agar kita tidak memproyeksikan kategori duniawi ini ke dalam ukuran ilahi gitu ya. Kita tidak memproyeksikan segala ukuran yang ada di dunia ini ke dalam ukuran ilahi. Jadi Santo Agustinus akhirnya memberikan renungan yang mendalam mengenai tiga pilar untuk pencerahan dari refleksi ini, yaitu asal tidak selalu berarti inferior, ketergantungan tidak identik dengan kelemahan, dan kesatuan tidak menghapus perbedaan pribadi. Nah, kita akan bahas untuk yang pertama dulu. Kesalahpahaman sebagai asal bukan kekurangan. Jadi bagi Agustinus,
Santo Agustinus berkata bahwa anak berasal dari Bapa, tetapi asal-usulnya adalah kelahiran kekal dari hakikat yang sama. Maka Santo Agustinus menyatakan bahwa kesalahan dari kaum Arianisme adalah terletak pada mereka menyamakan asal dan juga inferioritas. Padahal asal-usulnya adalah kelahiran kekal dari hakikat yang sama, bukan dari suatu awal yang lebih rendah gitu ya. Ia diperanakkan, bukan diciptakan. Jadi kaum Arianisme ini jatuh dalam kesalahan yang cukup fatal menurut Santo Agustinus, yang seringkali juga menjadi jerat bagi pikiran kita sebagai pikiran manusiawi kita gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa karena sang anak itu berasal dari Bapa, maka sang anak itu pastilah inferior, pastilah lebih rendah, walaupun sang anak itu merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Jadi memprediksi bahwa hubungan asal usul pada tingkatan pasti ada yang dituakan. Nah, inilah yang dikoreksi oleh Santo Agustinus, bahwa kesalahan mereka terletak pada menyamakan antara asal origin dan juga dengan inferioritas gitu ya. Dan Santo Agustinus merumuskan dalam jawaban bahwa yang di bold merah, aku setara, tetapi setara dalam arti yang konsisten dengan dia yang memeranakanku, dengan keberadaanku darinya, bukan dia dariku. Jadi pernyataan Kristus bahwa anak tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri bukanlah suatu pengakuan keterbatasan, melainkan suatu pengakuan asal. Jadi ketika Kristus berkata bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ia tidak sedang mengakui kelemahan gitu loh, melainkan menyatakan asal usulnya. Anak bukan dari dirinya sendiri sebab ia adalah anak gitu ya. Jadi dan justru karena dia berasal dari Bapa, sekali lagi karena justru dia berasal dari Bapa, dia sepenuhnya memiliki apa yang dimiliki oleh Bapa. Dia menjadi suatu pancaran yang sempurna dari hakikat ilahi yang sama. Maka ketergantungan anak adalah dasar kesetaraannya, bukan pada pembatalannya. Kemudian Santo Agustus menegaskan lagi, ini mengenai kuasa dan mengenai eksistensi. Nah, ini memang agak sulit nih. Karena bagi anak, keberadaan dan kuasa adalah satu dan sama. Inti anak yang berasal dari Bapa, kuasa anak juga berasal dari Bapa. Nah, disinilah letak intinya, yaitu ketika kita bicara mengenai Allah, kita bicara mengenai Tuhan, bicara mengenai Tritunggal, berarti ada atau existence dan juga mampu atau potensi atau kuasa tidaklah terpisah. Kalau dalam diri manusia, eksistensi dan kemampuan itu bisa terpisah. Kita ada, tapi bisa jadi kita nggak punya kuasa apa-apa gitu ya. Kita punya kuasa, pastilah itu terbatas. Nah, tapi pada Allah, keberadaannya itulah kekuasaannya. Kekuasaannya adalah keberadaannya gitu ya. Jadi ada dan eksistensi dan kemampuannya tidaklah terpisah gitu. Maka dalam putra, kuasa dan substansi itu tidak lagi berbeda. Kuasa adalah diri yang sama dengan substansi. Nah, itulah yang di bold kuning ya. Maka kuasa adalah diri yang sama dengan substansi. Jadi dalam Tritunggal Maha Kudus, eksistensinya adalah kuasanya. Keberadaannya adalah kemampuannya. Hakikat ilahinya adalah kuasa itu sendiri. Oleh karena itu, kalau anak punya hakikat yang sama persis dengan Bapa, gitu ya, konsili Nikea 325 Masehi dan ada juga di Syahadat yang panjang, maka secara otomatis dan secara mutlak dia punya kuasa yang sama persis dengan Bapa. Maka ada suatu relevansi kontemporer di sini bahwa relasi yang terjadi bukanlah suatu negasi keutuhan gitu ya. Walaupun dalam dunia modern saat ini kita sering memandang ketergantungan sebagai kelemahan, relasi sebagai ancaman terhadap otonomi, tapi Santo Agustinus akhirnya membalik asumsi ini. Ketergantungan anak justru adalah dasar kesetaraannya dengan Bapa. Itu. Next. Nah, kemudian masuk yang kedua, yaitu kita harus melihat sebagai kelahiran kekal. Jadi Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi Agustinus menolak pembacaan literal gitu ya dari kata melihat. Dia mengecam cukup keras imajinasi duniawi yang membayangkan Bapa terlebih dahulu melakukan suatu pekerjaan, kemudian anak mengamatinya seperti eh sorry
kemudian lalu anak mengamatinya seperti seperti murid tukang yang meniru gurunya gitu ya. Dan tafsiran semacam ini bagi Santo Agustinus menghancurkan ketak terpisahan Tritunggal. Jadi semestinya kasih itu mendahului penyingkapan. Jadi ini bukanlah suatu hubungan transaksi gitu ya antara guru dan murid, tapi ini adalah secara alami memang secara kodrat ilahi itu sendiri. Jadi Bapak tidak menunjukkan karena terpaksa, tapi karena mustahil bagi dia untuk tidak membagikan seluruh dirinya dalam kasih kepada sang anak. Kalau kita lihat penglihatannya dan kelahirannya dari Bapak adalah sama. Penglihatannya tidak berbeda dengan substansinya, tetapi keseluruhannya bersama-sama adalah Bapak. Jadi Santo Agustinus mengajukan suatu hal yang cukup radikal bahwa melihat Bapa dan diperanakan oleh Bapa adalah satu dan sama. Gitu ya. Anak itu sendiri adalah firman Bapa. Apakah dia mampu berbicara dengan firman kepada firman gitu ya. Jadi apa yang dilihat anak, seluruh hakikat dan karya Bapa tidak berbeda dengan siapa dia sendiri. Jadi penglihatan ini bukanlah suatu tambahan gitu ya, melainkan secara hakikatnya memang diterima dari Bapa. Dan kelahiran kekal. Eh, penglihatan anak gitu ya, penglihatan Yesus gitu ya, anak bukanlah suatu aktivitas secara temporal atau secara sementara, melainkan menunjukkan relasi kekal. Anak melihat karena dia berasal. Dia berasal karena dia melihat. Jadi tidak ada jeda, tidak ada suatu proses transfer knowledge, transfer informasi, tidak proses belajar. Jadi Bapak hanya menunjukkan dengan melakukan, Bapak tidak menunjukkan dengan melakukan, tapi menunjukkan dengan melahirkan gitu ya. Jadi bayangkan suatu kalau Santo Agustinus itu mengatakan bahwa bayangkan ada cahaya yang bersinar. Cahaya itu melihat sumber apinya sendiri bukan setelah dia ada, tapi pada saat yang bersama, dalam tindakan yang bersamaan pula, dia sendiri dilahirkan dari api tersebut gitu ya. Nah, demikianlah anak yang melihat Bapa dalam tindakan yang sama di mana dia dilahirkan secara kekal. Atau ada analogi ingatan ataupun pikiran, walaupun ini minimal lah, pendekatannya pun juga minimal gitu ya. Ingatan menunjukkan kepada pikiran tanpa kata, tanpa tanda luar. Tetapi yang ditunjukkan Bapa kepada anak, dia tidak menerima dari luar, semuanya berlangsung dari dalam. Jadi untuk menjembatani keterbatasan akal manusia, Santo Agustinus menggunakan analogi ingatan dan pikiran. Jadi ingatan untuk menunjukkan sesuatu kepada pikiran, gitu ya, tanpa kata, tanpa gerak, tanpa perantara. Nah, barangkali analogi ini tentu masih jauh gitu ya, sebab apa yang ditunjukkan oleh Bapak kepada anak tidak pernah datang dari luar. Dia tidak pernah menerima dari luar. Semuanya berlangsung di dalam. Sebab tidak ada realitas lain di luar Tritunggal selain ciptaannya itu sendiri. Nah, jadi dengan mengetahui hal ini, sebetulnya apa sih yang bisa kita pelajari gitu ya dari dua dua pembelajaran dari Santo Agustinus dari Hippo ini? Paling tidak kita belajar bahwa kalau kita ingin mengetahui kebenaran, berarti kita haruslah berada dalam kebenaran itu sendiri. Artinya bagi kita yang hidup di dunia ini yang penuh dengan informasi macam-macam, penuh dengan kata-kata adalah mungkin pertama-tama kita mesti mengakui spiritualitas yang berakar pada kasih gitu ya. Pengetahuan kita tentang Allah tidak akan pernah utuh kalau kita tidak pernah dilandasi oleh relasi kasih. Karena pada dasarnya antara Bapa dan anak itu sendiri pun terjadi relasi kasih gitu ya. Kita mengenal Allah bukan pertama-tama kita mempelajari fakta tentang Allah itu sendiri, tapi dengan membiarkan diri kita dikasih oleh Allah. Kemudian berikutnya kita bisa lihat bahwa pengetahuan yang kita alami, yang kita pelajari saat ini adalah pengetahuan batiniah. Kalau dunia saat ini mungkin terobsesi atau perlu dengan suatu tindakan yang lahiriah, kata-kata gitu ya. Tapi pertemuan kita dengan Allah justru terjadi dalam kebenaran, justru terjadi di dalam, tidak pernah terjadi di luar. Maka kita sebenarnya dipanggil untuk melampaui segala perdebatan gitu ya, segala ritual untuk menuju pada pengalaman batin dan juga kehadiran Allah itu sendiri. Kemudian yang terakhir barangkali adalah kesatuan dengan kehendak Bapa. Seperti anak sendiri itu jadi satu dengan Bapa, nah sebagaimana kita juga dipanggil untuk menemukan kehendak Bapa. Oke, next. Kemudian kita akan belajar mengenai kesatuan kehendak ilahi. Jadi sebenarnya ini untuk mencegah suatu kesalahan yang lain gitu ya, untuk mencegah suatu kesalahan bahwa Bapa dan anak bekerja seperti dua tukang yang berbeda.
Maka Agustinus menekankan bahwa dia tidak berkata apapun yang dilakukan Bapa, anak melakukan hal yang seperti mereka, tetapi hal yang sama. Jadi Bapa dan anak bertindak dengan kuasa yang sama sehingga anak setara dengan Bapa. Dan inilah perbedaan antara iman dan Tritunggal ataupun dengan politeisme gitu ya. Kalau politeisme ada tiga dewa melakukan segala sesuatu dengan kuasanya sendiri yang terpisah-pisah. Hasilnya mirip, tapi sumber kuasanya berbeda-beda. Nah, Imanakan Tritunggal ini berkata bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapa, persis itulah yang dikerjakan juga oleh anak. Bukan suatu tindakan yang paralel, bukan suatu tindakan yang terpisah, melainkan berasal dari satu sumber kuasa yang sama. Jadi ketika Kristus menegaskan bahwa apapun yang dilakukan Bapa, hal yang sama juga dilakukan oleh anak dengan cara yang sama. Maka dia menutup pintu atas dua kesalahan. Dua kesalahan yang dimaksud adalah pluralitas ilahi dan juga hierarki pekerja. Kalau dianggapnya adalah dua tukang yang bekerja, gitu ya, dua kuasa yang bekerja secara independen, secara berbeda, maka akan menimbulkan pertanyaan, lah kuasa siapa yang lebih kuat gitu kan? Kalau pluralitas ilahi, kalau seandainya ada tiga dewa, berarti kita bisa menyembah salah satu dong gitu. Tapi Santo Agustinus menekankan bahwa bukan hanya hasil yang sama, tapi caranya pun juga sama. Maka pemahaman ini sekaligus menghancurkan gagasan tentang pembagian kerja atau spesialisasi dalam kita memahami Tritunggal Maha Kudus. Jadi bukan Bapa sebagai perencana, anak sebagai pelaksana, Roh Kudus sebagai penyempurna gitu ya, seolah-olah dalam suatu proyek harus ada kesinambungannya gitu, harus ada sustainability-nya. Nah, tapi tidak seperti itu juga gitu ya, tidak seperti relasi antara jiwa dengan tubuh gitu ya, atau Tuhan dan hamba. Tapi dalam Tritunggal tidak ada perbedaan modus kuasa. Setiap karya Allah yang keluar itu satu kesatuan antara kehendak dan kuasa. Jadi cara Bapa berkarya adalah ya dengan melahirkan firman gitu ya, yaitu anak dan juga memberikan kasih dalam Roh Kudus. Jadi karya itu tetap satu. Dan kemudian Santo Agustinus dari Hippo memberikan satu analogi yang brilian gitu ya menurut saya, bahwa Bapak kalau seandainya ada tiga Allah, Bapak menciptakan dunia versi Bapak, anak menciptakan dunia versinya sendiri, Roh Kudus juga menciptakan dunia versinya sendiri. Nah, kalau ada tiga Allah, pasti ada tiga dunia gitu ya. Tapi kenyataannya sekarang apa? Kita hidup dalam satu alam semesta, satu realitas ciptaan gitu ya. Dan kitab suci pun juga memberikan kesaksian bahwa Bapa sendiri yang menciptakan gitu ya. Anak pun juga menciptakan di Yohanes 1 gitu. Dan Roh Kudus melayang-layang gitu ya, di ciptaan, di Kejadian 1 atau 1 ayat 2 gitu. Dan inilah dilemanya. Kalau ketiganya adalah tiga Allah yang terpisah, masing-masing dengan kuasa penciptaannya sendiri, maka mestilah ada tiga dunia yang independen itu. Nah, karena kita hidup dalam dunia hanya satu, maka kuasa pencipta itu sendiri haruslah ada satu gitu ya. Dan karena itu kuasa itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Jadi dengan kita memahami bahwa kuasa Allah itu satu, maka implikasinya apa? Implikasinya ada suatu relevasi kontemporer di sini. Yang pertama adalah melawan perpecahan. Kalau karya Allah sendiri adalah satu, maka sebetulnya gereja-gereja harus mencerminkan kesatuan itu. Perpecahan adalah pengingkaran gitu ya, praktis, pengingkaran secara praktis terhadap hakikat Allah yang satu gitu. Dan kemudian menjadi dasar bagi pelayanan kita, dan kemudian menjadi model bagi komunitas-komunitas yang kita ikuti, bahwa kita mestilah dipanggil untuk menghidupi kesatuan gitu ya dalam keberagaman. Oke, lanjut. Ini masih Santo Agustinus dari Hippo, jadi jangan bosan-bosan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian ya. Kristus yang kekal dan Kristus yang temporal. Nah, Yohanes 5 ayat 20. Di sini ada suatu pengakuan nih tentang esensial yang kekal gitu ya. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, apa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi itu ya? Barangkali ini membuat kita heran. Apa pekerjaan yang lebih besar daripada menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia gitu ya? Apa yang lebih dahsyat dari kuasa untuk menopang segala sesuatu? Ditambah Santo Agustinus juga menyadari satu kesulitan, bagaimana mungkin Bapa akan menunjukkan gitu ya perbuatan yang lebih besar kepada anak. Nah,
Ternyata jawabannya terletak pada misteri inkarnasi. Dan disinilah dia membedakan antara Kristus menurut keilahiannya dan Kristus menurut kemanusiaannya. Itu. Kalau kita baca tafsir dari Santo Agustinus ya, dia yang beberapa saat sebelumnya berbicara sebagai Tuhan, sekarang mulai berbicara sebagai manusia. Karena kita adalah anggota putra dan dia seolah-olah belajar dalam anggotanya. Nah, inilah misteri inkarnasi gitu ya, yang mau mengungkapkan relasi anak dengan Bapa. Jadi sebagai firman yang kekal tentu anak mengetahui gitu ya segala sesuatu dalam Bapa. Tapi sebagai manusia dia hidup dalam waktu memilih suatu timeline dalam historis gitu ya, mengalami pewahyuan secara historis, mengambil bagian dalam sejarah manusia. Maka menunjukkan di sini merujuk pada pewahyuan yang akan tampak dalam sejarah. Seperti kebangkitan orang mati, pemberian hidup kekal gitu ya, agar manusia percaya. Dan ketika Santo Agustinus dengan berani mengatakan bahwa Kristus pun juga belajar dari anggota-anggota tubuhnya, yaitu gerejanya dan juga umatnya, itu adalah salah satu bentuk solidaritas ilahi. Tafsir ini justru menyatukan keduanya ketika dunia ini sudah terpecah gitu ya. Allah tidak pernah kehilangan keilahiannya dengan masuk ke dalam sejarah. Justru sejarah itu menemukan maknanya dalam partisipasi Allah gitu ya. Dan inilah menjadi dasar teologis bagi solidaritas, bagi pendidikan, bagi pertumbuhan rohani yang tidak merendahkan Allah maupun sesama manusia. Kristus tidak belajar karena berkekurangan, karena Kristus sendiri berusaha untuk solider dengan manusia. Jadi demikian pula dia yang kita bilang sebagai sang kepala gitu ya, dia juga turut merasakan gitu ya, belajar dari pergumulan uh, anggota gerejanya gitu ya, dan dengan penuh uh, ketelatenan gitu dan penuh kasih berusaha membawa kita untuk kembali gitu. Segala bentuk pembelajaran kita, penderitaan kita gitu ya, mestilah digabungkan dalam pengalaman dirinya sendiri sebagai manusia yang sempurna. Jadi pekerjaan yang lebih besar itu adalah kebangkitannya dia, penghakimannya, pembaruan seluruh ciptaan. Nah, itulah yang akan dinyatakan melalui peristiwa salib gitu. Jadi jawabannya jelas terletak pada inkarnasi. Oke, next. Nah, jadi untuk memahami Tritunggal, kita tuh harus melampaui tubuh, gitu ya, melampaui segala yang ada dalam pikiran kita sendiri. Selama manusia masih terjebak dalam kategori yang berubah, maka kita tidak akan pernah memahami yang tidak berubah. Gitu. Selama kita masih terjebak dalam kategori yang terukur, maka kita tidak akan pernah memahami sesuatu yang tidak terukur. Bahkan kalau dalam matematika sendiri, kita susah untuk memprediksi gitu ya, memprediksi perilaku ketak terhinggaan gitu atau infinity ya. Infinity itu sulit sekali gimana kita memprediksi perilaku suatu fungsi gitu ya, suatu grafik ketika dia menuju tak hingga. Kita hanya bisa mendekati tapi kita tidak pernah benar-benar tahu secara umum itu akan seperti apa. Jadi jika engkau tidak melihat pemisahan dalam terang, mengapa engkau melihat pemisahan dalam pekerjaan? Jadi dengan menafsirkan Yohanes 5 ayat 19 sampai 20, Santo Agustinus tidak hanya mengajarkan kita hal yang benar gitu ya mengenai Tritunggal, tapi juga membongkar asumsi terdalam kita manusia mengenai kuasa, mengenai pengetahuan, mengenai relasi. Keutuhan yang tertinggi justru lahir dari asal yang penuh kasih. Dan kuasa sejati adalah kesatuan dengan sumber keberadaan. Jadi tentu ini adalah hal yang kita pelajari gitu ya, bahwa identitas dan kuasa kita yang sejati tidak lahir dari klaim kemandirian yang kita klaim secara sombong gitu ya, tapi kita menerima diri sebagai anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita menjadi utuh ketika kita berakar dalam kasih dan relasi dengan sumber kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini bahwa kuasa sejati adalah kesatuan dengan sumber keberadaan, yaitu kesatuan dengan Kristus sendiri. Dan kita belajar juga tadi bahwa Allah kita adalah Allah yang solider, Allah yang turut merasakan. Kita tidak menyembah Bapa yang begitu jauh, tapi kita percaya firman itu sudah menjadi manusia yang belajar dalam penderitaan kita manusia. Maka kalau tadi diberikan kata-kata oleh Kak Bertus gitu ya, kenapa ekonomi kita masih susah, depresi kita terus
tidak sembuh-sembuh gitu ya. Barangkali kita orang yang miskin gitu ya, miskin dalam iman. Kita tidak merasakan bahwa Allah itu solidar dengan kita. Kita merasa jauh dengan Tuhan gitu ya. Sehingga kita tidak pernah punya keinginan gitu ya, punya keinginan atau punya imajinasi bahwa segala kuasa yang sejati itu justru bersumber dari Allah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah panggilan untuk bersatu ya. Kita dipanggil untuk bersatu. Jadi itu hal yang pertama cukup panjang barangkali ya. Ada dua hal yang bisa kita pelajari, yaitu Yesus firman Allah yang kekal sehakikat dengan Allah Bapa. Keutuhan tertinggi justru lahir dari asal yang penuh kasih, dan kuasa sejati adalah kesatuan dengan sumber keberadaan. Oke, selanjutnya. Ini masih panjang ya, tapi saya akan berusaha ringkas gitu dengan lebih sederhana. Saat ini Yesus akhirnya memberikan satu kesaksian. Ada 4 kesaksian yang mengukuhkan identitas Yesus. Yang pertama adalah kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa di Injil Yohanes ada suatu paradoks gitu ya, bahwa sang kebenaran Yesus sendiri berbicara tentang kebenarannya sendiri, namun dia menolak untuk berdiri sebagai saksi tunggal bagi dirinya sendiri. Jadi itu tertulis dalam Yohanes 5 ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Dalam pernyataan ini bukanlah suatu pengingkaran diri, gitu ya, melainkan cara Allah menurunkan kebenarannya agar bisa diterima oleh manusia yang rapuh. Kalau kita baca di Yohanes 5 ayat 32, ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, Jerome Bible Commentary menegaskan bahwa Kristus di sini ada suatu prinsip umum gitu ya dari jurisprudensi, bahwa kesaksian diri sendiri pasti dianggap tidak cukup sah. Tapi seperti yang ditegaskan oleh Santo Yohanes Chrysostomus, bahwa kesaksianku tidak benar bukanlah tentang hakikat kesaksiannya. Tentu pernyataannya tidak menyentuh nilai instinktif tentang kebenaran Yesus itu sendiri gitu ya. Tapi kita akan sampai pada titik, pada tradisi yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis pada dasarnya adalah pelita gitu. Hanya pelita. Nah, apa yang dimaksud dengan pelita? Nah, Cyril dari Alexandria mengatakan dia menyamakan baptis kudus dengan pelita. Gitu ya. Demikianlah kamu akan melihat di dalam orang-orang kudus juga penerangan yang berasal dari Kristus dalam roh. Jadi Yohanes Kristus juga mengatakan hal yang sama. Mereka menerima perkataan Yohanes karena mereka tidak mengutus orang biasa, tapi imam dan orang Farisi dan bersedia bersuka cita. Nah, Yohanes Kristus dan juga Cyril dari Alexandria menekankan satu hal gitu ya, bahwa Yohanes sendiri tidak menawarkan diri sebagai saksi, melainkan orang Yahudi yang mengutus utusan kepadanya. Menurut Santo Yohanes Chrysostomus, dia menunjukkan bahwa mereka menerima perkataan Yohanes karena mereka tidak mengutus orang biasa, tapi imam dan orang Farisi yang bersedia bersuka cita. Begitu banyak mereka mengagumi pria itu, dan pada saat yang sama dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan terhadap kata-katanya. Jadi dia memberikan kesaksian tentang kebenaran karena Kristus sendiri adalah kebenaran. Tapi kita tahu juga bahwa Yohanes Pembaptis itu, hal yang dia peroleh, ketenaran yang dia peroleh adalah akibat dari ketaatannya kepada kebenaran, bukan dari kehendak untuk menonjolkan dirinya sendiri. Jadi jelas bahwa ingin mengatakan Yesus itu diwartakan oleh Yohanes gitu. Atas perwartaan itu sendiri orang Yahudi mengagumi Yohanes gitu, termasuk dengan pewartaannya. Walaupun kekaguman terhadap pewartaan Yohanes sifatnya sementara, atau selama Yohanes tidak menuntut pertobatan yang radikal, mereka masih suka gitu ya. Nah, disinilah letak ironinya, bahwa manusia mungkin menginginkan terang yang menghibur gitu, tapi bukan terang yang mempertobatkan. Dan para bapak gereja melihat ini sebagai hal yang tidak imbang gitu ya, ketidakkesetiaan gitu ya. Kita hanya mengagumi kebenaran sejauh kebenaran itu tidak menuntut pertobatan yang radikal. Nanti di bagian ketiga kita akan bahas ini lebih jauh gitu ya. Next. Ya, Yohanes 5 ayat 34. Aku tidak menerima kesaksian dari manusia, tapi hal-hal ini kukatakan supaya kamu diselamatkan. Kesaksiannya bukanlah kesaksian manusia, sehingga kesaksian Yohanes adalah kesaksian Allah itu sendiri. Jadi inilah pernyataan kristologis yang tajam gitu ya, bahwa kesaksian Yohanes tidak diperlukan oleh Kristus, tetapi diperlukan oleh manusia. Kesaksian itu bukanlah untuk menguatkan posisi Kristus, tapi untuk meyakinkan kita manusia. Dan
karena kita sepakat bahwa Yohanes itu bukanlah terang, melainkan pelita. Gitu. Cyril dari Alexandria mengatakan bahwa hanya Kristuslah yang terang itu secara alami. Sedangkan para kudusnya, orang lain, itu menerima terang secara partisipatif. Gitu ya. Dengan demikian bahwa mereka tidak punya terang dalam diri mereka sendiri, tapi mereka menjadi cermin. Mereka merefleksikan cahaya itu kepada kita. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa kebenaran yang sejati tidak butuh promosi, tidak butuh aktualisasi gitu ya. Tapi justru kebenaran sejati itu sering ditolak oleh karena kerendahan hati, oleh karena kebenaran oleh sabdanya itu sendiri. Dan kesaksian Yohanes tidak akan pernah bermakna seandainya dia tidak merujuk pada Kristus. Maka kesaksian Yohanes Pembaptis diakui, disenangi oleh para kaum Yahudi, bermakna sejauh dia menunjuk kepada kesaksian Kristus sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, kesaksian oleh karya-karya Yesus. Nah, ada hal lain sebetulnya yang kita masuk pada bukti yang kedua ketika kebenaran tidak lagi berbicara tapi bertindak gitu ya. Dan Injil Yohanes membawa kita pada suatu uh, horizon gitu ya, melampaui retorika saja gitu ya. Tapi ada hal yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Bahwa kamu melalui perbuatanku yang lebih banyak. Dan Tertullian of Carthago mengatakan perbuatan yang telah diberikan pada Bapakku untuk menyelesaikan perbuatan itu sendiri yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Jadi bagi Tertullian tentu karya-karya Kristus ini bukanlah suatu peristiwa netral gitu ya, membutuhkan interpretasi tambahan. Ini adalah suatu akte gitu ya. Ini adalah suatu meter Allah yang dibawa sendiri. Jadi inilah kita menemukan suatu perbedaan mendasar antara nabi dan juga Kristus gitu. Cyril dari Alexandria mengatakan ya, meskipun dia adalah pelita firman yang digambarkan oleh kitab Taurat, tapi dia akan muncul bersinar di hadapan terang yang benar. Dan pertanyaan yang mendasar adalah apakah kita bersedia sebetulnya membiarkan karya Allah menghakimi dan mengubah hidup kita? Nah, seperti Cornelius Alabide akhirnya merangkum gitu ya, bahwa mukjizat Kristus adalah materi Allah yang memeterikan identitas kita. Secara lebih besar adalah pekerjaanku, mukjizat yang telah diberikan oleh Bapa kepadaku. Jadi dalam terang ini semestinya orang-orang Yahudi itu bisa gitu ya mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias gitu ya. Penolakan mereka bukanlah suatu kegagalan bukti yang ditunjukkan oleh Kristus, melainkan kegagalan kehendak. Maka dari bukti yang kedua ini kita belajar itu suatu kesimpulan yang menantang bahwa Allah bersaksi tentang Yesus bukan dengan suatu kata-kata yang banyak, tapi ada suatu karya yang membawa tanda atas kuasanya sendiri. Oke, next yang ketiga, kesaksian langsung dari Bapak. Nah, ini tentu Ibu Bapak dan teman-teman langsung tahu gitu ya bahwa ada dialah yang bersaksi tentang aku. Gitu ya. Di Yohanes 5 ayat 37. Nah, kapan gitu ya? Kapan dia memberikan kesaksian tentang anak, yaitu ketika pembaptisan di Sungai Yordan. Bahwa inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Menurut Cornelius Alapide, nah ini penegasan kembali saja bahwa ada tiga gitu ya, selain uh, ada tiga saksi itu yang lebih besar, yaitu mukjizatnya dengan suara Bapa dan juga melalui kitab suci gitu. Dan suara Bapa pada saat baptisannya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan gitu ya. Jadi ini jelas suatu kesaksian langsung dari Bapa. Nah, eh kalau menurut Cornelius Alapide, bagaimana seandainya dengan kesaksian langsung dari Bapa ini mereka masih tidak percaya? Nah, Yohanes 5 ayat 38, barangkali mereka membaca firman, mereka membaca Taurat, tapi firman itu tidak pernah tinggal di dalam dirinya. Nah, karena firman mereka tidak pernah tinggal di dalam dirinya, artinya firman itu tidak pernah berakar. Firman itu tidak pernah membentuk dasar iman. Firman itu tidak pernah menghasilkan ketaatan. Karena pada dasarnya orang Yahudi sendiri menolak gitu ya. Menolak dia yang adalah firman itu sendiri. Nah, Santo Cyril dari Alexandria menyatakan bahwa mereka kehilangan pengetahuan ilahi karena menolak rupa Allah yang hidup. Dan Santo Cyrillus dari Alexandria memberikan suatu analogi gitu ya di Perjanjian Lama. Mereka memang mengalami suara dan penampakan gitu ya dalam Perjanjian Lama
di Gunung Sinai. Tapi Cyrillus dari Alexandria menegaskan bahwa peristiwa itu adalah tindakan ilahi sebagai sarana pedagogis gitu ya. Yesus tidak menyangkal peristiwa Sinai, tapi ingin menyatakan bahwa kebenaran tentang Allah sebagai roh melampaui bentuk dan juga melampaui bunyi. Jadi karena ketidakterjangkauan kita, karena ketidakterjangkauan hakikat Allah oleh manusia, sehingga Yesus menyatakan bahwa kebenaran tentang Allah sebagai roh pastilah melampaui bentuk dan melampaui bunyi. Jadi, seandainya orang Yahudi itu percaya kepada Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Musa, maka secara logis seharusnya mereka percaya kepada firman Allah itu sendiri, yang saat ini berbicara kepada mereka secara langsung gitu ya. Yesus sebagai anak yang secara kekal gitu ya melihat Bapa adalah satu-satunya saksi gitu ya, tentang Allah, maka penolakan terhadap Kristus sendiri bukan sekedar kesalahan biasa, tapi kehilangan pengetahuan akan Bapa itu sendiri. Tuh. Next, nah terakhir adalah kesaksian dari kitab suci. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Nah, di sini ada dua. Apakah kata menyelidiki ini sifatnya indikatif ataupun imperatif gitu ya? Nah, ada dua pendapat yang berbeda gitu ya. Cyrillus dari Alexandria dan juga Santo Yohanes Chrysostomus. Kalau Cyrillus dari Alexandria secara tajam ngomong bahwa ayat ini artinya indikatif gitu ya. Kitab suci itu bersaksi tentang aku dan memanggil Yesus itu sendiri. Tapi problemnya bagi orang Farisi menurut Santo Irenus dari Alexandria adalah bukanlah kurangnya studi kitab suci, tapi ketertutupan terhadap makna terdalam kitab suci itu sendiri. Nah, Yohanes Chrysostomus menyatakan bahwa ini menekankan makna imperatif gitu ya, bersama dengan Santo Agustinus dari Hippo. Dia tidak berkata bacalah kitab suci, tapi selidiki kitab suci. Jadi sebab perkataan-perkataan tentang dia tidak terletak di permukaan, melainkan tersembunyi. Seperti harta yang terkubur dalam. Dan barang siapa tidak menggali dengan kerja keras dan perhatian yang besar, ia tidak menemukannya. Nah, namun perbedaan ini bukan pertentangan gitu ya, tapi melainkan suatu diskusi gitu ya. Kitab suci ini harus diselidiki. Nah, tapi entah mau indikatif, entah mau imperatif, semestinya karena kitab suci itu bersaksi tentang Yesus, ujung-ujungnya haruslah menemukan dia gitu. Kitab suci memang harus diselidiki, tapi penyelidikan itu akan sia-sia kalau tidak berujung pada Kristus. Maka para bapak gereja di sini sepakat bahwa Yesus itu menolak gitu ya, menolak penyembahan atau pengakuan tunggal itu terhadap teks suci, terhadap kitab suci sebagai tujuan akhir. Itu. Kita mendapat hidup kekal kan tidak tinggal dalam huruf gitu ya, melainkan tinggal di dalam pribadi yaitu Kristus sendiri. Nah, kira-kira gitulah. Nah, jadi di sini ada 4 hal yang bisa kita pelajari sebetulnya bahwa kebenaran yang sejati tidak memerlukan promosi diri, melainkan dia sering ditolak karena ketidaksanggupan manusia untuk menerimanya. Kesaksian yang lebih besar inilah pekerjaanku, mukjizatku yang telah diberikan Bapa kepadaku. Yang ketiga, Bapa memberikan kesaksian tentang anak pada saat pembaptisan di Sungai Yordan. Yang keempat, mempelajari kitab suci secara mendalam akan membawa manusia kepada Tuhan. Oke. Dan yang terakhir, akhirnya kita masuk juga pada bagian yang ketiga. Ini adalah ayat ini merupakan titik balik gitu ya dalam diskusi kita pada malam hari ini mengenai pengakuan Yesus tentang dirinya. Sebab sampai ayat ke-39 Yesus bicara tentang kesaksian Yohanes Pembaptis, bicara tentang karyanya, tentang Bapa sendiri dan juga tentang kitab suci. Tapi pada ayat ini dan selanjutnya Yesus tidak lagi menambah bukti, melainkan mengungkap akar penolakan. Nah, apa yang ditolak? Untuk yang pertama, ada penolakan sukarela. Ya, Yesus tidak berkata, kamu tidak tahu atau kamu belum diyakinkan. Tapi Yesus berkata dengan tajam bahwa kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Maka Santo Agustinus memberikan tafsir bahwa janganlah kita malas. Maka marilah kita menggali dalam-dalam sampai kita pada batu karang. Santo Agustinus mengatakan juga bahwa pelita itu mengatakan
bahwa ada matahari di mana manusia haruslah bersuka cita. Jadi orang Yahudi, barangkali kita juga bukan lagi kekurangan terang, tapi kita menolak secara sukarela untuk bergerak menuju terang itu sendiri. Itu bukan karena mereka tidak menggali, tapi mereka justru berhenti dalam tradisi, dalam kitab suci. Mereka berhenti sebelum mencapai Kristus. Gitu. Dan Santo Agustinus menyatakan gitu ya, metafora yang sangat kuat bahwa semua tanda itu adalah pelita. Bahkan kitab suci sendiri adalah pelita. Tapi sumber terangnya itu adalah Kristus sendiri. Dan hal ini diperkuat sebetulnya oleh George Leo Haddock yang menajamkan dimensi moral gitu ya. Bagaimana mungkin penolakan terhadap Kristus ini pasti lahir dari kekosongan kasih akan Allah, cinta diri yang berlebihan, iri hati, kesombongan religius, pencarian pujian satu sama lain. Gitu. Karena datang kepada Kristus berarti kehilangan kendali. Datang kepada Kristus berarti kehilangan status. Datang kepada Kristus berarti kehilangan kemuliaan, kehilangan pujian gitu yang saling diberikan oleh antar manusia. Jadi Cornelius Alapide akhirnya nanti gitu ya kita belajar bahwa Taurat yang mereka gunakan untuk menolak Kristus justru saat ini menghakimi mereka. Kalau kamu percaya sama Taurat, percaya pada Musa, semestinya kamu juga percaya kepada Kristus. Ya, jadi dari poin yang pertama ini kita bisa belajar bahwa penolakan akan Kristus lahir dari kekosongan kasih akan Allah dan cinta diri yang berlebihan. Bukan dengan partisipasi jiwa yang kudus, tapi jiwa kita yang lemah itu mestilah menjadi bahagia oleh karena partisipasi Tuhan. Jangan pernah berhenti pada sarana. Kita boleh membaca kitab suci, kita boleh mendengar khotbah, datang jazz gitu ya, ikut PD, tapi jangan pernah berhenti pada sarana. Kita mesti bergerak menghidupi pelayanan gereja. Gitu. Kita mesti bergerak terlibat gitu, menghidupi orang-orang yang berada, yang teralienasi di luar gereja. Jangan pernah terjebak pada sarana, tapi kita harus terus untuk mencari pencarian terdalam menuju pada Kristus sendiri. Yang kedua, pencarian kemuliaan akan uh, manusia. Pencarian kemuliaan akan manusia kuncinya adalah uh, pujian gitu ya, kehormatan. Jika matahari tidak dapat menerima tambah dari lilin, lebih aku tidak membutuhkan kehormatan yang dari manusia. Atau Yohanes 5 ayat 42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak punya kasih akan Allah. Jadi di sini Yesus berusaha gitu ya, menembus gitu, menembus di luar segala religiositas dan tradisi, menyentuh pusat batin gitu ya, pusat batin kita, pusat batin manusia gitu. Bahwa ketidakpercayaan itu bukanlah disebabkan oleh karena ketidaktahuan, melainkan oleh karena ketiadaan kasih. Cornelius Alabida mengatakan bahwa aku menembus relung hatimu yang paling dalam dan aku tidak melihat dalamnya kasih ilahi kecuali ambisi, kecuali ketamakan, dan kecuali kesombongan. Maka kasih kepada Allah itu bukan sekedar suatu afeks religius, melainkan menjadi orientasi kita secara eksistensial. Keberadaan kita tuh mestilah diarahkan, ya, diorientasikan kepada kasih pada Allah itu sendiri. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi Yesus mengatakan ini sebuah vonis gitu ya bagi kita bahwa Kristus datang dalam relasi dengan kita dalam ketaatan gitu ya. Tapi justru karena itulah dia ditolak. Justru karena dia datang dalam bentuknya yang paling sederhana, kita menolak dia gitu ya. Sorry. Nah, jadi penolakan terhadap Kristus ini akhirnya membuka membuka jalan gitu ya, membuka jalan. Kalau kita lihat bahwa John Chrysostom, ia akan datang bukan sebagai yang diutus, tetapi sebagai perampas, bukan dalam kehendak Allah, tetapi dalam ambisi dirinya sendiri. Next, Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Dia menunjukkan bahwa mereka tidak memandang hal-hal Tuhan, tapi dengan dalih mereka ingin memuaskan perasaan pribadi. Sebab kita tahu bahwa iman itu menuntut posisi batin, kerendahan hati, keterbukaan, gitu ya, ketergantungan kepada Allah. Jadi kalau Cornelius Alexander mengatakan bahwa kalau kamu mencintai kemuliaan manusia, maka kamu akan membenci
kamu akan menghina Tuhan gitu ya, yang membenci kemuliaan manusia. Dan oleh karena itu kamu harus dihina bahwa kemuliaan ilahi dan kekal harus ditujukan. Maka untuk yang ketiga ini adalah penolakan manusia terhadap Kristus dipengaruhi oleh keinginan mempertahankan status dan kehormatan di mata manusia lain. Untuk yang terakhir, akar penolakan manusia terhadap Yesus adalah ketidakpercayaan sebetulnya kepada Musa itu sendiri. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Musa, di hadapan Bapa yang mendakwa kamu adalah Musa. Nah, John Chrysostom mengatakan bahwa Musa lah yang lebih gila daripada aku oleh tingkah lakumu terhadapku, karena kamu telah tidak percaya kepadanya daripada aku. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan ketika kamu menganiaya aku telah menunjukkan sebetulnya bahwa kamu melakukannya karena kebencian kepada. Aku telah menunjukkan bahwa kamu melakukan karena kebencian kepadanya. Kamu mengatakan bahwa aku melanggar hari Sabat dan membatalkan hukum, tapi aku telah membebaskan aku dari fitnah ini juga. Jadi sebaliknya menunjukkan bahwa hal ini adalah ketidakpercayaan mereka kepada Musa, karena dia yang menuduh kamu tidak lain adalah orang yang memberikan hukum Taurat kepadamu. Jadi dalam hal ini semakin ditegaskan bahwa mengapa sudah ditunjukkan banyak bukti tapi mereka tetap tidak percaya, karena pada dasarnya barangkali mereka tidak percaya kepada Musa. Next, Yohanes 5 ayat 46. Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Yesus dari Antioquia mengatakan bahwa jika kamu percaya kepada Musa, maka kamu akan percaya kepadaku karena ia menulis tentang aku. Tapi kalau kamu tidak percaya kepada Musa, pastilah tidak pernah percaya kepada Kristus gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa Musa dan Kristus itu berbicara dari suatu sumber ilahi yang sama. Jadi memisahkan Taurat dan Injil itu adalah suatu distorsi iman gitu ya. Karena Musa sendiri adalah perantara di Gunung Sinai, Kristus juga sebagai perantara Allah dan manusia. Musa juga menyampaikan hukum, Kristus juga menyampaikan dia adalah firman yang berinkarnasi gitu ya. Musa melayani karena kelemahan umat dan Kristus pun juga melayani karena dosa-dosa kita. Next, Yohanes 5 ayat 47. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Jadi perikop ini memang ditutup gitu ya, ditutup dengan diskusi dengan pertanyaan yang cukup mendalam gitu ya pada kita semua. Bukan tidak ada suatu sanggahan, tidak ada suatu bukti, tidak ada pertobatan, tidak ada saksi yang diungkapkan kembali, tapi yang tersisa hanyalah kebenaran yang sudah diucapkan. Dan Musa bisa menjadi penuntun kepada Kristus, bisa juga Musa menjadi penuduh gitu ya bagi mereka yang menolak Kristus. Jadi jikalau kamu percaya kepada Musa, maka pastilah kamu akan percaya kepada. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ketidakpercayaan kepada Musa justru mengimplikasikan ketidakpercayaan kepada Kristus. Jadi ada tiga hal di bagian yang ketiga ini. Penolakan akan Kristus itu lahir dari kekosongan kasih akan Allah dan cinta diri yang berlebihan. Penolakan manusia terhadap Kristus dipengaruhi oleh keinginan mempertahankan status dan kehormatan di mata manusia lain. Ketidakpercayaan kepada Musa mengimplikasikan ketidakpercayaan kepada Kristus. Nah, jadi inilah reviewnya. Yang pertama, Yesus ditolak di Nazaret. Tuhan Yesus Kristus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya dari sejak ia dikandung, pembaptisannya, pelayanannya kepada orang yang lemah, dan perintah perutusan darinya kepada semua orang pilihannya. Mereka tidak mencari kesalahan pada pengajarannya, tapi menolaknya karena keturunannya. Kebiasaan manusiawi kita untuk meremehkan orang yang dekat, tapi menyambut orang asing dengan ramah dan memuji pengkhotbah yang menyenangkan dan elegan namun tersinggung pada mereka yang mengkritik kita. Penolakan bangsa Yahudi kepada Yesus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang akan menerima berkat keselamatan darinya. Kebenaran doktrin Maria perawan abadi. Kita dapat menduga bahwa Kristus bekerja keras dalam pekerjaannya di Nazaret selama tahun-tahun yang tersembunyi. Mukjizat adalah tanggapan terhadap iman agar tidak memicu ketidakpercayaan lebih lanjut sehingga memperberat hukuman. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus ini lebih buruk daripada iblis, namun Yesus bisa dengan mudah lolos dari hal ini. Dan yang kedua, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kuasa Yesus melebihi kuasa air kolam Bethesda. Respons orang untuk melaksanakan perintah Yesus tanpa ragu melupakan teladan dalam merespon kata ilahi. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai umatnya sekalipun pada hari Sabat.
Alih-alih memandang penderitaan merupakan hukuman atas dosa, seharusnya kita memandang penderitaan sebagai suatu usaha penyucian diri. Yang ketiga, kesaksian Yesus tentang dirinya. Yesus firman Allah yang kekal sehakikat dengan Allah Bapa. Tuhan tertinggi justru lahir dari asal yang penuh kasih dan kuasa sejati sebagai simbol kesatuan dengan sumber keberadaan. 4 kesaksian Yesus tentang dirinya, yaitu kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian yang lebih besar adalah pekerjaan dan mukjizatnya. Kesaksian Bapa dan kitab suci. Penolakan akan Kristus lahir dari kekosongan kasih akan Allah, cinta diri yang berlebihan, keinginan manusia mempertahankan status dan kehormatannya, dan juga ketidakpercayaannya terhadap Musa. Ya, jadi inilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih gitu ya. Kita sudah membahas suatu perikop yang cukup panjang itu sebetulnya dari Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes 5 ayat 1 sampai 47. Saya tahu mungkin beberapa di antara kita tentu tidak memahami seluruhnya gitu ya. Tapi kita bisa mendengarkan kembali nanti di YouTube gitu. Seandainya ada pertanyaan ataupun ada kesaksian atau ada sharing, dipersilahkan. Mungkin sampai 1 tunggu 2 menit gitu ya. Seandainya ada yang mau bertanya, silahkan. Pada hari ini saya sendiri juga merasa luar biasa gitu ya, sudah merangkum gitu dari apa yang ditulis oleh Santo Agustinus dari Hippo. Dan Ibu Bapak dan teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, baik di Zoom maupun nanti di YouTube, tentu saya mengucapkan selamat gitu ya, karena sudah setia gitu ya, sudah mendengarkan sampai akhir apa yang dimaksud oleh Santo Agustinus dari Hippo gitu. Bahkan seandainya memberikan tambahan gitu ya, memberikan kritik gitu ya, atau memberikan suatu tafsiran yang baru gitu ya, tafsiran yang baru barangkali saya kelewat, tentu banyak sekali yang saya lewatkan gitu ya, sebab kita terbatas dalam pertemuan 2 jam ini. Tapi silahkan Ibu Bapak teman-teman, seandainya ada tambahan ataupun kesaksian ataupun ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, mungkin kalau tidak ada, Bapak teman-teman sekalian, kita bisa tutup saja gitu ya. Ini kontak kami ada di YouTube, ada Instagram juga, house.of.praise.bandung gitu ya, TikTok dan juga Facebook. Kemudian selamat masa Advent. Nah, tentu ini menjadi jazz terakhir kita seminggu sebelum Natal gitu ya, tepat minggu sebelum Natal gitu ya. Kamis depan sudah Natal sehingga di masa Advent ini barangkali kita bisa mempersiapkan betul-betul kurang 6 hari barangkali secara efektif gitu ya untuk pengakuan dosa, untuk mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Kristus di dunia ini. Nah, tentu teman-teman juga sudah makin yakin gitu ya, seperti sesi yang disampaikan oleh Mas Bertus beberapa waktu lalu bahwa 25 Desember itu bukan perayaan pagan ya, tapi 25 Desember itu adalah benar-benar kelahiran Kristus gitu ya, menurut tradisi-tradisi bahwa gereja sejak abad pertama 126 Masehi. Nah, seandainya ada ornamen-ornamen Natal seperti pohon cemara atau Santa Claus gitu ya, pada dasarnya ada suatu tradisi yang dilakukan di suatu daerah gitu ya, kemudian itu melebar. Misalkan kalau Santa Claus kan dari Santo Nikolaus gitu ya. Kemudian kalau pohon cemara ada tradisi juga dari Santo Bonifacius gitu ya, ketika dia berusaha mempertobatkan orang-orang pagan di Jerman. Jadi banyak sekali ornamen Natal ini yang merupakan tradisi atas kekayaan iman Katolik kita. Jadi dengan pengetahuan ini, marilah kita dengan kesadaran penuh gitu ya, bahwa 20 Desember kita yakin gitu ya, itu menjadi kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, barangkali kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu, milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.